Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadaratil mukarramin, para ulama, para zu'ama, wabil akhas bil zikri, guru kami Dr. Insinyur Ki Haji Salahuddin Wahid. Beliau cucu dari Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, di mana Ki Hasyim Asy'ari ini guru dari gurunya saya, yaitu Ki As'ad Samsul Arifin Situbondo. Setelah mondok di Bangkalan, Ki As'ad ini mondok di Tebuir. Makanya nama madrasah, nama pondok Salafiyah Syafi'iyah ini meniru madrasah Salafiyah Syafi'iyah Tebuir. Saking cintanya kepada gurunya, bahkan dapat wasiat dari Ki Hasyim untuk dititipi NU. Makanya sangat fanatik guru saya ini kepada NU, sampai-sampai santri saya kalau keluar dari NU tidak berkumpul dengan saya. Ini saking beliau dapat wasiat dari gurunya Ki Hasyim Asy'ari Tebuir. Jadi ini cucu dari gurunya guru saya, sekaligus guru bagi saya. Termasuk walaupun kepada saudara saya sendiri pun saya menganggap guru, karena Syekhona Khalil ini guru dari guru saya. Jadi guru ini yang saya hormati, dan beliau sekaligus Dewan Pembina Kontak Santri Agribisnis Indonesia atau Konsain. Yang terhormat para kiai, para ustadz, pimpinan pesantren, pimpinan madrasah, pengurus takmir masjid, Sepaltim, pimpinan PCNU, MBCNU dari beberapa daerah di Indonesia, peserta silaturahim nasional dan workshop konsain, santri putra maupun putri yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang menguasai segenap alam. Salawat beriring salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabat, pengikut dan tabi'in ihsan ila yaumiddin. Para hadirin peserta silaturahim nasional dan workshop konsen, khususnya Dewan Pembina Gus Salahuddin Wahid, kami secara pribadi mohon untuk selalu didoakan, dan juga kepada para santri, agar saya di dalam melaksanakan amanah yang dihasilkan dari isyarah dari Mbah Khalil Bangkalan secara institusi pondok pesantren, termasuk pelaksanaan acara silaturahim nasional kali ini, isyarah dari beliau tidak boleh, harus sebelum pemilu, untuk mengingatkan segenap komponen bangsa. Apalagi ada beliau sebagai penggagas dari konvensi rakyat, para capres-capres. Kalau partai politik mengadakan konvensi partai, beliau menggagas konvensi rakyat. Kami menitip amanat dari Syekhona Khalil kepada, termasuk beliau tidak bisa mengikuti kunjungan ke kebun, ternyata nyambung isyarah. Beliau akan menemui para jenderal dan minta jenderal ingin bertemu dengan beliau tentang kondisi ini. Kebingungan para jenderal, tembus. Isyarahnya beliau adalah menyerukan kepada segenap komponen bangsa dan semua pihak untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini isyarah dari beliau, dari pelaksanaan yang terus terang saya pun, jangankan panitia, saya tidak bisa menolak.
titah beliau yang hidup di alam barzakhiyah, yang Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tapi hidup, bisa menyuruh. Termasuk sebagaimana saya ceritakan cerita guru saya Ki As'ad. Saya sering menyitir tentang guru saya Ki As'ad. Kenapa? Karena guru saya juga sering mengutip apa yang didhawukan oleh gurunya. Syekhona Khalil begini, maka saya harus meniru karena beliau adalah figur bagi saya. Termasuk mencontoh, saya tidak berani mengubah rumah itu. Kalau dibandingkan dengan rumahnya guru saya Ki As'ad, rumah saya itu mewah. Rumahnya guru saya itu padahal gedung-gedungnya, gedung dosennya mewah-mewah semua. Rumahnya Ki As'ad ini lantainya tanah. Sama dengan muridnya Syekhona Khalil yang lain, mbah saya Ki Mat Yasin Kepang. Ukhuwah makhlukiyah, bukan hanya insaniyah tapi makhlukiyah, persaudaraan sesama makhluk Allah. Tapi tidak meminta balasan kepada makhluk, tapi minta balasan dari Allah. Ki As'ad ini, kalau mbah saya Ki Mat Yasin Kepang, Kepang, beliau asalnya dari Glugur, putra dari Kiai Yakub yang diambil menantu oleh Mbah Khalil. Jadi diambil menantu dari putri beliau yang bernama Asma. Nah ini beliau pada saat setelah babat Kepang membuat persawahan, sudah siap panen semuanya, menguning, sebentar lagi panen. Beliau berpesan kepada santri yang sebelah sebidang di sini ya, jangan dipanen nanti, yang sebelah sana saja. Ini khusus untuk burung, kasihan burung tidak bisa bercocok tanam. Ini anehnya, burung itu bisa tahu diri, padahal tidak pernah dikasih penataran P4 sekalipun. Dia hanya mau konsumsi, dia makan hanya yang untuk dia. Tidak ada jaring pengaman. Rahasianya adalah karena ikhlas, tanpa pamrih. Tidak minta balasan dari burung, minta apa? Wong dia bercocok tanam aja tidak bisa. Tapi minta balasan dari yang menciptakan burung, yaitu Allah. Karena minta balasan dari Allah, maka Allah yang memerintahkan, wahai burung, patuhlah kamu. Yang untuk kamu hanya sebelah sana jangan dimakan. Karena Allah yang memerintah. Idza arada syai'an ayyaqulal hukum fayakun. Maka ini diharapkan bisa ditiru oleh anggota konsen dari pesantren, madrasah, masjid, ormas Islam, NU lebih khusus yang didirikan oleh Mbah dari Gusolah Hadratus Syekhul Akbar Kiai Hasyim Asy'ari di dalam menerapkan sikap ukhuwah makhlukiyah. Dan ini juga yang dilakukan oleh guru saya Ki As'ad. Saya tidak bisa niru ini. Beliau itu ya di anunya papan, katanya orang Madura itu ada tangkinya, geletah, apa kutu apa itu. Nah itu beliau biarkan. Kasihan kalau tidak makan darah saya lalu makan siapa ini? Coba kalau kita carikan baygon disemprotin. Tapi karena ukhuwah makhlukiyah, karena kasihan kepada makhluk Allah, ini makhluk Allah, ini makannya hanya darah. Kalau bukan, jadi kalau sudah selesai tidur ini guru saya tidak bisa niru. Saya kalau ada nyamuk sedikit saya semproti cari baygon. Jadi masih. Nah ini mudah-mudahan paling tidak ukhuwah insaniyah. Karena kita satu. Jadi di dalam menyalurkan dana bantuan dari sisa hasil usaha kebun konsen diharapkan tanpa melihat latar belakang suku, agama, pilihan partai politik, pilihan pada saat pilkada, pileg, pilpres dan pil-pil yang lain. Nah ini makanya kami
karena titah beliau kami termasuk di dalam seruan itu. Sebenarnya kami berat untuk menyampaikan. Saya mohon doa, mudah-mudahan saya ini, karena risikonya apa? Sesuatu yang menonjol, paku itu hanya dipukul yang menonjol. Begitu juga jagung itu kalau yang tidak dipendam, secol pe aja. Cuma kadang-kadang dipatuk sama ayam biarpun terpendam ekar-ekar nih, lalu dipatuk. Intinya supaya saya ini bagaimana selalu dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, makanya saya pesan kepada santri-santri, kamu cita-citanya hendaknya tanamkan dicintai Allah, sudah cukup. Jangan cinta yang macam-macam, cintai Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah akan mahfuz, akan dilindungi oleh Allah. Ini harapan saya. Mahfuz dari apa? Dari penyakit hati berupa ujub, riya, merasa hebat. Kalau ini memang terjadi, merupakan kezaliman bagi diri saya. Dan mohon ampun kepada Allah dan mohon kekuatan. Tapi kalau dibikin ikhlas, itu semata-mata karunia pemberian dari Allah. Jadi tidak ada satupun yang bisa diandalkan kepada Allah dari amal kita. Maka ini pelaksanaan silaturahim nasional sekali lagi untuk mengingatkan. Makanya dari sekarang kalau di buku-buku itu ditulis, mari kita sukseskan silaturahim nasional santri dengan silaturahim nasional dan workshop konsen tanggal 15 sampai 17 Maret 2014 di tahun politik. Di Ponpes Yona Hodel Katim Pusat Sepinggan Balikpapan, mari kita sukseskan silaturahim nasional santri utusan pesantren, madrasah, masjid, ormas Islam se-Indonesia. Dirangkai dengan praktek pembangunan kebun kelapa sawit di kebun NKRI untuk memperkuat komitmen pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini oleh beliau disuruh tambah TNI, Polri, dan etnis dan perkumpulan pemuda. Makanya ditambah. Padahal saya sejak juga bingung. Sudah sandarkan kepada kekuasaan Allah. Nanti untuk perdana ini akan menjadi kegiatan tahunan setiap akhir bulan Agustus. Gus Solah selaku pembina saya laporkan kepada beliau, karena saya ini hanya tukang suruh. Yang punya gagasan bukan saya, yang punya ide bukan saya. Kayak Khalil bin Abdul Latif yang jasadnya dikebumikan di Martajasa, cuma ruhnya hidup dan bisa memberikan titah. Termasuk tadi yang diingatkan, pagi-pagi sekali saya diberi isyarah untuk memberikan amalan dari beliau untuk para hadirin, khususnya para peserta, untuk diamalkan, yang khasiatnya adalah untuk murah rezeki, bahkan bisa banjir rezekinya sampai meluber sampai tetangganya. Ini suruh sampaikan, dan saya tadi sudah sampaikan supaya apa? Supaya warga Nahdliyin, ormas Islam ini jangan kiri terus, kaya-kaya. Yakin wong punya Allah, punya wali-wali. Wong orangnya tidak percaya sama wali saja kaya, apalagi sampean. Makanya ini akan saya kupas di sini dan akan diberikan ijazah amalan ini. Sebagaimana saya tanya kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang amalan orang Banjar itu selalu Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Kenapa Kiai? Saya ini orang sering penasaran. Kalau ada amalan begini penasaran kenapa? Kok tidak cukup astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim? Oh, ini rahasianya adalah
Kalau kamu meminta untuk diri kamu sendiri, ini malaikat yang memeriksa itu rewel. Ada enggak rekomendasi dari RT? Ada enggak ini ribut? Tapi kalau mengikut sertakan semua muslimin muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal, dari kutub sana sampai kutub utara, dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, yang belum lahir sudah didoakan, dimohonkan ampun kepada Allah. Tadinya Allah tidak mau perhatian, tidak mau didengar doanya, ampunannya tidak diperhatikan. Wah, banyak kekurangannya, banyak salahnya itu, persyaratannya kurang. Tapi karena mengikut sertakan, karena sifat rafah, sikap kasih sayang merupakan sifat Allah, tadinya sudah tidak dihiraukan, tapi gara-gara mengikut sertakan yang lain, ini menjadi dikabulkan. Jadi kalau egois, mementingkan diri sendiri, itu tidak akan berhasil. Tapi kalau mengikut sertakan orang lain, anak yatim, orang miskin, janda-janda yang sudah lansia dan semuanya, seolah-olah mereka punya saham di usaha kita, ini akan datang pertolongan Allah. Ini rahasia. Ini jawaban beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lewat apa Kiai? Ya lewat tawassul. Saya selalu tawassul kepada beliau, baca Fatihah. Yang termasuk tunggang parangan yang mengislamkan Raja Kutai pertama, yang tadinya Hindu lalu Islam, lalu pindah ke Tenggarong. Yang di Tenggarong itu sudah sultan-sultan yang sudah Islam. Termasuk kehadiran pondok pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur kok ada Syekhona Khalil, diundang oleh beliau Pangeran Notoibomo. Nama aslinya adalah Habib Muhammad bin Ali bin Yahya, marganya bin Yahya sama dengan Habib Lutfi bin Yahya. Termasuk tunggang parangan ini Habib Hashim bin Musayyakh bin Yahya, satu marga, cuma jauh jaraknya, rentang waktunya. Ini yang adu sakti dengan Raja Kutai. Kalau saya kalah sakti, kata Raja Kutai, saya mau masuk Islam. Itu adu sakti, kalah lalu Islam jadi murid. Nah ini yang undang ya, kehadiran Syekhona Khalil di Kalimantan Timur. Itu beliau yang sudah hidup di alam barzah kepada Mbah Khalil Bangkalan, sama-sama hidup di alam barzah. Yang menangkap isyarah ini almarhum ayahanda Kiai Khalil Yasin Kepang. Yang menangkap isyarah ini adalah salah satu murid dari Kiai Khalil, namanya Kiai Umar, Khotib Umar di Pasuruan, Aba Hasan Soleh di Mutiara Samarinda, dan Kiai As'ad Samsul Arifin. Beliau sangat yang menangkap sinyal ini. Lalu makanya nama pesantren ini, nama beliau yang dipakai Syekhona Khalil karena diundang. Sehingga saya ini hanya tukang tokuk, penunggu. Tugasnya adalah bagaimana supaya Kalimantan Timur ini kondusif dan aman. Alhamdulillah. Tugasnya. Sekarang ditambah lagi tugasnya. Mulai dari acara silaturahim ulama, kumpulkan semua ulama se-Indonesia. Memikirkan bangsa. Memikirkan bagaimana madrasah-madrasah kita ini tidak punya sumber dana, termasuk NU tidak punya sumber dana, sudah umur sekian tidak punya sumber dana. Akhirnya diputuskan oleh para ulama sebagai merajut persatuan dan membentuk konsain. Hasilnya atas titah beliau saya bawa ke Tebuireng, diserahkan kepada Gus Salahuddin Wahid selaku cucu dari gurunya guru saya. Nah ini sebenarnya. Lalu entah kenapa isyarah datang lagi untuk sudah kamu laksanakan sendiri Syekhona. Kehadiran Syekhona Khalil di Kaltim ini tujuannya menjadi mengabdi kepada semua pesantren, madrasah, ormas Islam. Intinya adalah menyelamatkan bangsa dan negara dari tercerai-berai, dari sendiri-sendiri, kamu-kamu.
Madura, Betawi, Dayak, masing-masing sudah tidak ada satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini suruh rajut melalui hikmah beliau disuruh oleh Syekhona Khalil Kaltim secara institusi, bukan pribadi, suruh membangun. Dan untuk itu oleh beliau disuruh sampaikan kepada semua keturunannya, semua keturunan dari santri-santrinya, semua ormas yang didirikan oleh santri beliau. Makanya saya bikin seruan dan ajakan dari pengasuh pesan Syekhona Khalil di BWETA untuk keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Barangkali sudah diterima, tolong didoakan. Ini terpaksa saya sampaikan, walaupun sebenarnya bukannya tidak risiko tentang tadi itu penyakit hati, muncul ria macam-macam, cuma untuk menghindari risiko yang lebih besar, tidak bersatunya bangsa, tidak terajutnya komponen bangsa ini, maka mau tidak mau saya buka kepada semua pihak. Mari, alhamdulillah kami banyak dukungan-dukungan. Yang penting suarakan terus. Nah, insya Allah. Makanya di sini kami laporkan kepada Gus Solah, nanti kami ingin menyerahkan semua materi yang diberikan kepada peserta sebagai laporan beliau sebagai Dewan Pembina daripada konsen ini. Dan kami juga mohon maaf ya, karena saya pada saat ke Tebu Ireng tiba-tiba oleh Gus Zaim diminta menjadi salah satu dari ketua Dewan Pengasuh Pesantren, Majelis Pengasuh Pesantren. Karena saya pikir selaras dengan amanat, karena saya sekarang lagi ditugaskan oleh Mbah Holil. Jadi saya kemana saja kalau tidak ada kaitan dengan konsen, mencari dananya konsen, mengusahakan saham bagi madrasah di Madura, di Lombok, di berbagai daerah, saya tidak jalan. Kenapa? Karena setiap saya harus ada kaitannya, termasuk kepada Wali Songo, umpamanya ziarah Wali Songo harus ada kaitannya dengan menggalang dana masjid madrasah yang ada di situ, lalu ziarah kepada Sunan Giri. Karena nanti pasti akan ditanya, betul, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lain di antara utusan Allah, di mana ulama ini merupakan warasatul anbiya, penerus dari misi. Termasuk ziarah, umpamanya ada yang orang mengupayakan ziarah umroh umpamanya, seandainya bisa ditukar, kecuali ada kaitannya, saya pergi ke para pungkimin yang pekerja TKI TKW di sana, mari kita bangun kebunnya Indonesia untuk maslahatan bangsa dan negara yang mayoritas Islam. Kecuali ada kaitannya dengan itu, saya berani. Malu kalau nanti ditanya oleh Rasulullah SAW. Kecuali ada kaitannya baru matur dalam rangka melaksanakan tugas. Sebagaimana saya ke Malaysia matur dan mencari dana kepada para TKI di sana untuk kebun semua anggota nasional. Alhamdulillah kebun nasional. Saya tidur di camp, ya tidak di hotel, di camp, minta lalu ziarah ke makam Makbarah Sultanul Arifin Syekh Ismail bin Said Abdul Qadir. Beliau adalah cucu dari Syekh Abdul Qadir Jailani dan guru dari Sunan Giri dan Sunan Bonang. Orang Melayu bilang ini wali lanang. Nah, saya ziarah ke sana tawassul. Ngeluh sebenarnya saya dapat amanat ini dari Mbah Khalil, ngeluh kepada beliau, mohon doanya. Oleh beliau malah ditambah, jangan hanya Indonesia, lanjut kebun semua. Makanya saya langsung nyuruh staf saya tolong bikinkan konsep kebun semua anggota benua, ada benua Asia, kebun semua anggota global, kebun semua kebun global Haramain. Ini sebenarnya dari beliau, karena saya tidak berani. Karena begitu saya
mau bilang bahwa ini belum selesai kok disuruh ditambahi lagi. Kamu jangan lihat kemampuan kamu, lihatlah kekuasaan Allah. Allah kalau menggerakkan, bikin lagi alam semesta raya ini seperti yang diciptakan, Allah mampu. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahu bala wa huwal khallaqul alim. Ini harusnya jadi orang mukmin. Ini optimis. Kenapa? Karena ada yang membackup. Siapa? Allah. Cuma kita ini tidak pede, keder, pesimis dan lain sebagainya. Makanya saya yakin itu. Makanya amalan, kalau dari ayah saya silakan diamalkan. Surah Yasin. Surah Yasin, di Yasinnya dibaca 7 kali. Yasin, 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 Yasin. Kemudian setelah sampai di Dzalika taqdirul azizil alim, baca 14 kali. Setelah sampai di Salamun qaulam mir rabbir rahim, baca 4 kali. 11 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim, baca 11 kali. Setelah sampai di awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum, berhenti di situ. Lalu utarakan apa yang menjadi hajatnya. Ngeluh, adukan, proposalnya ajukan kepada Allah. Ulangi lagi 4 kali sampai berhenti di bala ini. Setelah 4 kali baru wa huwal khallaqul alim, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Silakan ini amalkan, mudah-mudahan sampean ini dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri ijazah kepada kalian semua. Itu satu. Yang kedua, amalan yang saya terima dari ayahanda saya, Syekh Khalil Yasin. Di mana amalan ini dari Syekhana Khalil. Ya. Cuma terutama untuk peserta silat nas, ya. Peserta silat nas yang khasiatnya tadi itu rezeki, mudah rezeki, bahkan banjir ember sampai ke tetangganya, kecipratan juga. Cuma ada mas kawinnya, ada maharnya. Ya. Kalau ijazah yang baik itu, yang mantep, memang harus ada ijab kabul, lalu disertai mahar. Ada mas kawin bimahri apa gitu. Cuma di sini maharnya oleh Syekhana Khalil kepada peserta, maharnya adalah dukung konsain ini untuk keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Itu maharnya. Artinya apa? Silahkan suarakan. Yang bisa sampean lakukan di umpamanya jadi ranting NU setiap istighosah, fatayat istighosah, mari. Ini amanat isyarah dari Syekhana Khalil, mari berhusnul i'tiqad supaya sama-sama dapat. Dan saya sambil didoakan, mudah-mudahan saya mahbub, dicintai oleh Allah, sekaligus mahfuz, dilindungi oleh Allah. Ini. Makanya amalannya, jadi maharnya itu. Jadi koordinator ya, koordinator di daerahnya masing-masing untuk bagaimana masjid setiap mengadakan momen acara itu melaksanakan isyarah Syekhana Khalil. Saya pun juga bingung dari mana saya memulainya. Orang yang nanam merintis lahan di kebun itu bukan malaikat. Yang nanam pun juga bukan malaikat. Saya belum bisa nyuruh malaikat. Yang nanam, yang merintis adalah orang yang digaji, diupah. Diberi isyarah oleh beliau, suruh menjalankan sorban sambil membaca sholawat diulang-ulang yang sangat digemari oleh beliau. Bagi yang kebetulan tidak punya uang atau kebetulan tidak bawa, pura-pura saja merogoh ke sakunya, biarpun kosong, ya, pura-pura supaya tidak malu kepada yang lain, ya, dan pura-pura naruh ke sorban seolah-olah naruh uang, tapi hatinya jangan kosong dengan mendoakan, ya Allah, saya mau nyumbang untuk konsen ini, untuk kebunnya madrasah saya, umpamanya madrasah yang ngadakan acara imtihanan, untuk kebunnya masjid saya, umpamanya masjid lagi ngadakan Isra Mi'raj, untuk NU kalau NU lagi ngadakan harlah, itu petunjuknya beliau. Atau untuk pesantren kalau pesantren lagi ngadakan haflah imtihan akhir sana,
dihimpun dananya, dijadikan saham. Kalau ini bisa dilakukan seluruh Indonesia pada saat setiap Agustus, ya, Agustus semua masjid istighosah mendoakan negara dan bangsa agar selamat, lalu disertai dengan amalan Syekhona Khalil, jalankan surban untuk membangun kebun semua anggota nasional, dan yang di luar negeri juga dikontak semuanya untuk membangun semua anggota nasional. Bisa dibayangkan kalau ini dilakukan, maka marilah suarakan ini, suarakan. Dan kita Gus Solah ingin mengagendakan silaturahim nasional santri, TNI, Polri, ya, perkumpulan etnis, suku-suku, dan pemuda. Nanti ada di sambutan saya di opening ceremony, sudah saya jelaskan tujuannya. Dan untuk perdana disuruh oleh beliau dan sudah disuruh mulai digaungkan. Untuk perdana ini 2015 akhir Agustus, dan terus setiap akhir Agustus mengadakan acara ini yang dirangkai dengan praktek pembangunan kebun kelapa sawit konsen di kebun NKRI. Kebun NKRI alhamdulillah tadi sudah diserahkan hibah dari saudara Marmo, itu lahan seluas 21.000 hektar di Rantau Bulung, Kabupaten Kutai Timur. Ini nanti kita mohon bupati-bupati se-Indonesia, gubernur-gubernur se-Indonesia memasukkan anggarannya di anggaran APBD-nya masing-masing, memberangkatkan peserta pesantren, madrasah, TNI, Polri, ya, pemuda, biayanya ditanggung APBD-nya masing-masing. Cuma pulangnya di konsen ini yang namanya praktek ada di komponen saham sudah masuk di dalamnya. Pulangnya bawa saham bagi lembaga-lembaga yang mengirim peserta agar nanti bisa ditindaklanjuti perawatannya oleh manajemen konsen, operasi konsen. Itu intinya. Tujuannya adalah merajuk supaya tidak ada aku, tidak ada kamu. Yang ada adalah kita. Kita adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, konsen, satu Indonesia. Itu diadakan setiap Agustus. Kalau diikuti oleh setiap masjid mengadakan istighosah, jangan hanya dangdutan setiap RT. Semuanya dangdutan kok malah lupa kepada Allah, tapi harusnya diisi dengan ya Allah, menangis kepada Allah. Makanya mari gerakan dari koordinator konsen, adakan budaya baru, istighosahan pada saat Agustusan. Masjid-masjid digerakkan, jalankan surban, sholawatan yang digemari oleh Khalil digunakan untuk membangun kebun semua anggota nasional yang nanti akan dibagi kepada anggota konsen secara nasional. Kalau ini sudah bisa dilakukan, Masya Allah. Dan nanti pengusaha-pengusaha besar, mari kalau memang peduli, kalau niat tolak bala supaya dapat barokahnya, masjid se-Indonesia, pesantren se-Indonesia, madrasah, pemuda, etnis-etnis, supaya jangan tukaran terus. Ini mari bantu kebun semua anggota nasional konsen ini yang dikelola, dipelopori, diamanati oleh Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, untuk ini supaya lebih ini gladi gitu ya, mari kita amalkan sholawat ini. Pada saat istighosah kami sudah menjalankan surban Gus Solah yang hasilnya dijadikan kebun semua anggota nasional dapat 4.900.000. Ini dijadikan kebun semua anggota nasional hasilnya. Nah, yang sekarang di penutupan ini saya jalankan surban lagi. Kalau kebetulan tidak bawa atau tidak punya uang tidak masalah, pura-pura saja merogoh sakunya biar kosong. Tapi pura-pura naruh, tapi hatinya jangan kosong dari mendoakan. Mari supaya ada tambahan, supaya yang sekarang posisinya kebun semua anggota nasional itu 1 hektar, kebun nasional 2 hektar, kebun khusus peremajaan 1 hektar. Mari kebun semua anggota nasional yang nanti akan dinikmati oleh semua anggota dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, yang tentunya bergabung dengan konsen sesuai ketentuan konsen, ini dapat dari SHU kebun semua anggota nasional. Tujuannya adalah merekat, mempersatukan lewat kebun ini. Mari saya mulai dari diri saya sendiri, ibda binafsik, segala sesuatu sebelum menyuruh orang lain, suruh dirinya sendiri dulu. Maulaya salli wa sallim
khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih atas sedekahnya yang diniatkan tolak balak untuk keselamatan negara yang menghadapi suksesi ini, yang bingung. Dan melalui Gusola mohon disampaikan kepada para jenderal besok pesan Syekhana Khalil ini untuk bagaimana yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kita tidak ingin seperti Suriah dan lain sebagainya, sehingga yang menjadi korban adalah rakyat. Ini pesan beliau. Makanya disuruh adakan silaturahim nasional santri TNI Polri, perkumpulan etnis-etnis yang ada di Indonesia, dan perkumpulan pemuda. Ini tujuannya untuk rekonsiliasi nasional, dirangkai dengan praktek pembangunan kebun kelapa sawit konsen di kebun NKRI. Insya Allah mungkin di lahan yang dihibahkan tadi yang kita namakan kebun NKRI, sehingga ada persatuan, kebersenambungan, sehingga akhirnya ada ikatan satu dengan yang lain.
ini dirangkai dengan menanam bibit pohon di kebun NKRI untuk kesejahteraan semua anak negeri konsain 1 NKRI. Ini tujuannya. Para hadirin rahimakumullah, saya lanjutkan amalan tadi. Setelah siap, kira-kira peserta Silatnas siap tidak menerima amalan ini? Ini maharnya, sampean harus jadi pejuang koordinator konsen untuk mengupayakan saham madrasah, pesantren, masjid, termasuk kebun semua anggota kabupaten. Setiap hari jadi kabupaten sampean koordinir itu istighosah di tiap masjid, di pesantren, sambil sedekah jariah membangun kebun semua anggota kabupatennya. Doakan penduduk kabupaten. Setiap memperingati hari jadi provinsi, laksanakan istighosah, zikir kepada Allah sambil bersolawat sebagaimana tadi. Hasilnya dana terkumpul untuk dikirim, ditransfer ke rekening konsen. Nanti bisa dilihat di websitenya, itu dijadikan kebun semua anggota provinsinya. Kalau dari Jawa Timur, untuk membangun kebun semua anggota provinsi Jawa Timur, yang nanti keuntungannya dibagi kepada semua anggota pesantren, madrasah, masjid, ormas Islam yang ada di Jawa Timur. Setiap Agustus memperingati hari proklamasi, hari se-Indonesia semuanya tergerak istighosah di masjid, dengan menggelar sorban sebagaimana tadi. Ini contoh geladi kotor, semua harus dicontohi betul. Nah, ini tujuannya itu yang hasilnya nanti membangun kebun semua anggota nasional, sehingga tidak menunggu dari sisa hasil usaha kebun, pembangunan kebun semua anggota kabupaten, kebun semua anggota provinsi, kebun semua anggota nasional, itu tidak menunggu dari sisa hasil usaha ke SHU kebun anggota, di mana kebun semua anggota kabupaten ini dibangun dari kebun anggota di kabupaten itu 30% yang sudah punya 10 saham. Kebun semua anggota provinsi dibangun dari semua kebun semua anggota kabupaten yang ada di provinsi itu. Kebun semua anggota nasional dibangun dari kebun semua anggota kabupaten kota dan kebun semua anggota nasional, sebagaimana ada di matrik pembangunan kebun top down dengan sistem bottom up, membangun bawah bangun atas, atas bangun bawah. Nah, ini juga insya Allah saya sudah maklumi karena tugas Gusolah ini sangat besar untuk negara. Besok beliau diminta, bahkan jenderal-jenderal yang meminta beliau, karena bingung secara ini Jokowi ini ada peluang, cuma secara kemampuan kan sangat terbatas. Dia kalau di Jakarta belusukan ke RT-RT, kalau Indonesia belusukan itu 500 kabupaten. Waduh, satu hari kurang tahunnya itu. Artinya apa? Pada secara kemampuan, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga jangan sampai seperti yang terjadi di negara-negara lain. Pas ternyata Isyarah Nasional kalau kita mengadakan acara pada saat ini. Ini gaung untuk selalu digemborkan, termasuk acara yang perdana 2015 akhir Agustus, silaturahim nasional santri, TNI Polri, perkumpulan etnis Indonesia yang ada di Indonesia seluruhnya kumpul, dan pemuda. Ini dirangkai dengan membangun praktek pembangunan kebun kelapa sawit konsen di kebun NKRI yang kebunnya ada di Kalimantan Timur. Untuk apa? Untuk kesejahteraan semua anak negeri, supaya ada komitmen NKRI. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bagaimana jangan hanya secara politik, tapi juga secara ekonomi juga merata. Jangan negara kesatuan NKRI hagar mati, orangnya melarat di sana di perbatasan. Akhirnya juga makanya kita harus mengupayakan supaya bagaimana kesejahteraan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa, kemerdekaan, perdamaian dunia, ya. Perdamaian dunia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini cita-cita luhur bangsa. Dan kepada Gus Solah, kami maklumi, tidak apa-apa, dan kami doakan mudah-mudahan Gus Solah, mari kita doakan mudah-mudahan sehat beliau, panjang umur, kuat mengayomi bangsa ini, dan termasuk mengayomi kita di konsen ini. Dan tolong salah satu capres dari konvensi rakyat ini Pak Isran Nur ikut konvensi rakyat Gus Solah, mungkin sambil dipesan
kalau beliau bisa bertemu dengan konsen, karena walau bagaimanapun beliau sampai 2012 masih Bupati Kutai Timur Pak, sehingga nanti bagaimana kita bisa bersinergi dengan Departemen Tenaga Kerja sehingga yang membangun akses jalannya, aspal rumah-rumahnya nanti biar anggaran APBN dari Departemen Tenaga Kerja, sedangkan ya tentunya saat bibit-bibitnya, sehingga nanti yang menikmati adalah anggota konsen. Amin Allahumma. Artinya mohon kepada Gus Solah untuk mengkomunikasikan, nanti bisa kalau memang harus kami bertemu difasilitasi, kami ada staf khusus untuk itu. Ini Pak Kendro kebetulan pakar sawit dan dia punya pabrik malah, sehingga alhamdulillah Allah menskenario menggerakkan hati beliau untuk tanpa pamrih, betul-betul lillahi ta'ala. Ini tidak, dan mudah-mudahan nanti konglomerat usaha yang lain bisa diajak gabung oleh beliau, dan mereka mau bergabung konsen betul-betul untuk bukan hanya tadi itu, bukan hanya untuk Indonesia, tapi amanat dari Sayyidina Khalil memang Indonesia, untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia yang didirikan oleh santri-santri Sayyidina Khalil, tapi oleh Sultanul Arifin Syekh Ismail, guru dari Sunan Bonang, melihat bagaimana menderitanya suku Rohingya, suruh lanjutkan, upayakan konsen ini jangan hanya Indonesia tapi Asia bahkan global. Beliau hadir juga ke Pulau Besar Malaka ini atas titah Rasulullah, mulai umur 7 tahun sudah dititah yang lewat suara ya. Jadi betul bahwa Rasulullah ini tidak mati, hidup, bisa menyuruh, memerintah, termasuk keberadaan Raden Rahmatullah Sultanul Arifin. Perintah beliau dari Baghdad hijrah ke Pulau Besar Malaka. Ada pulau kecil cuma dinamakan Pulau Besar karena dihuni oleh tokoh-tokoh besar, para wali-waliullah. 45 orang di situ yang mengiringi, termasuk dengan bersama Syekh mursyidnya, Syekh Yusuf As-Siddiq namanya. Ini guru mursyid beliau. Setelah besar ziarah lagi, sudah langsung dititah lagi oleh Rasulullah untuk menyebarkan agama Islam di sana. Saya mohon kesediaan Gus Solah memberikan selaku Dewan Pembina, memberikan pengarahan kepada kami pengurus termasuk peserta ini yang bagian dari koordinator per daerah, dan perlu dilaporkan insya Allah atas permintaan anggota kami siap. Insya Allah kami akan turba ke daerah-daerah di Palembang, di Lombok, di Jawa Tengah, di berbagai daerah insya Allah. Cuma kami minta harus dijadwal dengan kegiatan pesantren-pesantren mengadakan acara apa maulidan apa-apa, supaya saya bisa membantu menggalangkan dana untuk kepemilikan saham pesantren-pesantren itu. Itu tujuannya. Sekaligus ada workshop. Namun sebelumnya kami minta diantar ziarah ke guru, ke tuan guru yang ada di situ, kepada sunan, kepada syekh yang ada di situ sebelumnya ziarah, pamit mengutarakan tujuan dan mohon bantuan kepada beliau yang sebenarnya hidup di alam barzah. Nah ini dalam laporan saya, sekaligus kami mohon berkenan Gus Solah memberikan pengarahan dan menutup acara silaturahim nasional dan workshop konsen ini dengan pemukulan beduk sebanyak 9 kali. Jadi pada awal kita pukul beduk 9 kali, di akhir kita tutup dengan 9 kali, menjadi 99 Asmaul Husna. Dan sebelumnya kami mohon kesediaan beliau selaku Dewan Pembina untuk menyerahkan surat kepemilikan saham kebun kelapa sawit konsen yang dimiliki oleh anggota yang baru bergabung, yang pada saat Silatnas ini dia menyertakan memberikan kepercayaannya, amanah kepada konsen untuk mengembangkan saham, yang pada saat pembukaan sudah diserahkan surat kepemilikan saham secara simbolis, yaitu kebun sawit yang sudah tertanam di kebun 1A, yang ada pun yang akan diserahkan ini ya 1A yang besok akan dikunjungi. Ini kebun yang sudah tertanam, sudah terawat, yang daftarnya sudah ada di sebelah sana. Secara simbolis pada pembukaan sudah diserahkan. Namun untuk yang baru bergabung, yang ini akan ditanamkan di kebun 1B, jaraknya kurang lebih 1,5 kilo sampai 2 kilo dari lokasi. Cuma masih satu desa, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sukomulyo sekarang namanya, dulu Semoi 3.
Nah, sekarang namanya Sukomulyo. Nah, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kami mohon kesediaan beliau berkenan menyerahkan, setelah itu memberikan pengarahan kepada kami dan berkenan juga menutup acara silaturahim nasional dan workshop bonsai ini. Oh, tadi belum ya, amalannya belum. Amalannya ini adalah, ini tidak boleh dicatat. Saya ada amalan itu tidak boleh dicatat. Ada amalan yang tidak boleh dibaca di bawah atap. Ada amalan yang harus dibaca itu di pinggir laut. Saya cari rahasianya, kenapa sih? Tujuannya adalah yang tidak boleh dibaca di bawah atap, supaya kita langsung melihat atap yang dibikin oleh Allah, yaitu langit dan bintang gemintang. Merasa kecil kita di hadapan Allah. Itu intinya membesarkan Allah. Begitu juga di pinggir laut. Nah, amalannya adalah, tolong diingat, disimak betul, dan saya akan beri ijazah kepada semua yang hadir supaya kaya semua. Amin Allahumma. Amin. Orang Islamnya harus kaya sehingga bisa membantu orang lain, tidak mengadakan saya sangat sedih kok pada saat hari Natal, pada Konghucu itu kok yang rebutan orang Islam semuanya. Ini beban moral bagi kita, rebutan yang ibu-ibu Masya Allah sampai keinjek-injek, termasuk pada saat fitrah. Harusnya bagi kita sudah didata, langsung didatangi oleh amil, tidak usah diantri. Ini bayangan saya ke depan, kalau setiap pesantren, setiap madrasah kaya semuanya, bisa seperti itu, tidak usah antri dikasih kupon, langsung saja didata siapa yang miskin, siapa yang ini, didatangi setiap saat, terdata terus, terpantau terus jamaahnya, masyarakatnya. Insya Allah ini kesinambungan. Nah, ini harapan saya, dan saya yakin mohon kepada Allah dan diijabah. Amalannya adalah, makanya saya suruh amalkan kepada santri. Cuma amalan ini kalau ingin mustajab, itu pertama amalan itu harus yakin. Katanya di kitab Zubat dikatakan malam dia takut lam yantafi. Barang siapa yang tidak yakin tidak akan bermanfaat. Maka harus yakin dulu. Orang dulu itu tidak pintar-pintar amat, jauh dengan santri sekarang. Cuma kalah santri sekarang dengan tentang yakinnya itu. Ini cerita Syekhona Khalil dulu ada santri yang suruh ikut. Ya, santri dulu sudah manut saja, kemana saja perginya, oleh kiai disuruh ikut. Kamu santri ikut saya. Nggih kiai, ikut. Ternyata ke Kamal. Setelah sampai di Kamal kan ada lautnya di situ, ada selatnya. Dan naik kapal, Syekhona Khalil itu jalan di atas laut. Nah, santri itu ikut juga di belakangnya dan bisa jalan di atas laut. Sampai di ujung Surabaya, Syekhona Khalil menoleh, "Loh, kamu kok ikut?" "Anu kiai, kan oleh kiai disuruh ikut." "Loh, kok bisa kamu?" "Saya membaca seperti bacaannya kiai." "Baca apa saya?" Palak beca, palak beca, palak beca. Palak beca ini kemaluan punya laki-laki yang basah. Porno, tapi kedengaran oleh santrinya palak beca. Tapi yakin, karena oleh Syekhona Khalil suruh ikut. Ya ikut apa saja yang dibaca, sehingga bisa ikut sakti juga. Artinya apa? Entah kalau santri sekarang suruh ikut lalu nyebrang ke Penajem, umpamanya tidak lewat feri atau lewat Sepit atau Kelotok, lalu saya membaca palak beca, mungkin santri saya ngekek di belakangnya karena sudah geli. Wah, ini apa kiai, gila kiai. Artinya sudah tidak yakin duluan, mentah, tidak ada khasiatnya, tidak ada tuahnya, tak mandi. Ini kalau ingin mandi, ingin bertuah, yakin, itu syaratnya, harus yakin. Jadi harus yakin, pondasinya tanam, yakin. Apa itu kiai amalannya yang saya terima dari ayahanda Kiai Khalil almarhum Kiai Yasin? Itu setiap mau masuk rumah, ya, janganlah nyelonong langsung masuk. Mau masuk kantor, jangan nyelonong langsung masuk. Berhenti sejenak di depan pintu, baca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Baru masuk. Setiap mau masuk kantor, ya, mau masuk rumah, ya,
Itu baca. Jadi ya kapan mau masuk rumah, pulang kerja, pulang dari ini, mau masuk rumah, tolong ini diingat, amalannya bukan setiap ini, setiap ini, tidak, cuma setiap mau masuk rumah. Amalkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu kali, tidak banyak, sudah cukup. Cuma saya amati apa rahasianya ini. Secara lisan dan keyakinan sudah oke. Cuma secara karakter harus terbangun. Apa implementasi dari doa itu? Kalau kita ingin sukses, assalamu alaina, kesejahteraan ya Allah, mudah-mudahan dilimpahkan kepada kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan juga dilimpahkan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau ingin sukses usahanya, kiai, orang-orang yang soleh itu menjadi bagian dari hasil usahanya. Orang yang soleh, orang yang zuhud, orang yang malu meminta karena muru'ah, sedangkan dia mendoakan sampean semua. Itu rahasianya. Artinya jangan hanya doa amalannya. Ini tambahan dari saya. Oh rahasianya ini. Terus terang ya, Bill Gates itu jadi sukses, dia dermawan. Orang kafir dermawan oleh Allah bisa sukses. Kita orang muslim fasih bacaannya, kulhunya fasih, fatihahnya fasih, cuma kikir, ya tidak sukses Anda. Tidak pernah melibatkan orang lain dari hasilnya. Dan Bill Gates ini, wah, dan banyak yang lain. Mereka yang menerapkan itu, ilmunya diamalkan. Kita hanya punya ilmunya saja, tidak diamalkan. Ya mereka yang memetik buahnya. Jangan salahkan kalau mereka yang kaya, kita yang miskin. Maka sekali lagi dalam mengamalkan ini, tambahan dari saya, dan ini fakta, mari kita orientasinya hendaknya jangan lazim tapi muta'addi. Kalau bisa tingkatan yang tertinggi adalah naibul fa'il, alladzi lam yuzkar fa'iluhu, memikirkan orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Itu yang tertinggi. Kalau muta'addi itu orientasinya mesti orang lain walaupun dirinya sendiri juga ikut di dalamnya. Ini yang tangga yang kedua. Sekali lagi saya mohon maaf saya terlalu melebar kemana-mana. Saya ijazahkan amalan ini untuk kalian semua. Sampai jawab, qabil itu saya terima. Sudah ijab qabul, maharnya ada, berupa siap menjadi koordinator konsen di daerah-daerah untuk melaksanakan amalan yang Mbah Khalil. Amin Allahumma amin. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf. Wajallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alal Mustafa Habibana Muhammad alaihi salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad Habibana Muhammad alaihi salam. Ya Allahu Maulana, Ya Allahu Sayyidana
bil muniri ya salamu sallimna ya mu'minu aminna ya waqi'u waqina harra
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.